Kalian pernah dengar nggak tentang kurikulum FIT? Apa? Belum? Ya, sayang sekali. Padahal ini tuh penting banget loh kalau kalian mau melamar kerja. Ya udah yuk, sini yuk kita belajar bareng tentang kurikulum FIT. Halo, selamat datang di kelas Bu Ayu. Bagi kalian yang sudah pernah melamar pekerjaan, pasti udah nggak asing lagi nih dengar yang namanya kurikulum FIT. Tapi bagi yang belum atau malah sedang berencana untuk melamar pekerjaan, wah disarankan sekali untuk belajar bagaimana caranya membuat kurikulum FIT ini. Kurikulum FIT atau sering juga kita sebut dengan daftar riwayat hidup, itu adalah salah satu bagian penting yang tidak boleh terlewatkan ketika kalian ingin melamar pekerjaan. Kenapa? Karena ketika kalian ingin melamar pekerjaan dimanapun, maka daftar riwayat hidup ini haruslah dilampirkan. Untuk kalian ketahui bahwa kurikulum FIT ini ternyata berasal dari bahasa Latin loh, yang artinya adalah daftar perjalanan hidup. Ingat, daftar perjalanan hidup ini bukan daftar jalan-jalan kalian ya, tapi daftar riwayat pendidikan dan juga riwayat pengalaman kerja kalian. Oh ya, ternyata daftar riwayat hidup ini nggak cuma dipakai untuk melamar kerja aja loh, tapi bisa juga dipakai untuk mendaftar beasiswa atau mendaftar seminar, mengikuti lomba-lomba. Ini digunakan sebagai lampiran pendukung. Tenang, membuat daftar riwayat hidup itu mudah kok. Ya, sebenarnya apapun juga akan mudah sih kalau kita mau belajar dan berusaha. Iya kan? Iya dong, iyalah. Tapi jangan salah, yang mudah ini justru akan gagal ketika kita tidak memperhatikan faktor-faktor penting yang harus kita tulis dalam daftar riwayat hidup kita. Memang apa saja sih faktor-faktor pentingnya? Yuk kita simak. Faktor-faktor penting ini adalah elemen-elemen yang harus kalian tulis dalam riwayat hidup kalian. Elemen yang pertama adalah identitas diri. Nah ini, iki yang paling penting pokoknya. Kenapa? Ya iyalah, kalau nggak ada identitas diri, gimana perusahaan bisa tahu itu CV milik siapa? Yang ada ntar kalian yang melamar, orang lain lagi yang diterima kerja. Lalu apa saja sih identitas diri yang perlu kita cantumkan dalam kurikulum vitae kita? Nih, saya kasih contohnya ya. Ini adalah data pribadi yang umumnya ditampilkan dalam daftar riwayat hidup. Pada umumnya loh ya, karena jangan mentang-mentang pribadi, kalian juga mencantumkan daftar nama mantan kalian. Jangan ya. Lanjut ke elemen yang kedua. Nah, elemen yang kedua adalah daftar riwayat pendidikan. Dalam menuliskan riwayat pendidikan, kalian bisa menuliskan riwayat pendidikan kalian dari mulai kalian SD sampai pendidikan terakhir. Penulisannya harus runut ya, jangan lupa ditambahkan tanggal masuk dan tanggal lulusnya. Selain riwayat pendidikan formal, kalau ada nih ya, kalian juga bisa kok menuliskan daftar riwayat pendidikan informal kalian. Misalnya pengalaman kalian mengikuti pendidikan di luar sekolah, kayak kursus-kursus gitu. Ya bisa kursus komputer, kursus jahit, atau kursus akuntansi. Tapi jangan lupa juga untuk melampirkan sertifikat kursusnya dalam surat lamaran kalian. Lalu yang ketiga adalah daftar pengalaman kerja. Kalau yang ini nggak kalah pentingnya dengan daftar-daftar yang lain, karena ini tuh bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan, sehingga peluang kalian untuk diterima kerja menjadi lebih besar. Bagi kalian yang belum memiliki pengalaman kerja, atau bagi kalian yang bahasa kerennya fresh graduate, kalian juga bisa loh mencantumkan daftar riwayat organisasi kalian. Misalnya kalian pernah menjadi anggota OSIS di sekolah, atau kalian menjadi anggota Karang Taruna di lingkungan kalian, atau mungkin ada yang terjun ke partai politik, bisa juga sih dicantumin. Dalam menulis pengalaman kerja dan menulis riwayat organisasi kalian, jangan lupa ya untuk menuliskan tahun pengalaman kerjanya dan pengalaman organisasinya juga. Elemen yang terakhir yaitu adalah daftar keahlian khusus. Nah, jika kalian memiliki keahlian khusus seperti mahir mengoperasikan Microsoft Office atau dapat berbahasa asing dengan baik, dan jika kalian pernah juga nih lomba yang sejalur dengan profesi yang kalian lamar, kalian bisa nih mencantumkannya. Asal jangan ditulis pengalaman lomba panjat pinang ya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir. Nah, ini saya mau kasih tips nih dalam membuat daftar riwayat hidup yang bisa kalian praktekkan secara langsung. Tips yang pertama, buatlah dengan jelas supaya mudah dibaca dan juga mudah dipahami. Tips yang kedua, simple tapi yang paling penting yaitu adalah jujur dalam membuatnya. Jangan mencoba-coba ya untuk memanipulasi daftar riwayat hidup kalian. Oke, selesailah sudah materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian.
kalian. Sampai ketemu di kelas Ibu Ayu selanjutnya.